yang bisa menyaksikan pemberian SK ini. Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan kami, baik dari media ataupun lembaga ataupun organisasi lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih dan hormat selalu buat rekan-rekan semua. Yang saya hormati juga para penasehat pembina, baik DPD, DPC, PAC, ranting yang hadir di tempat ini. Dan yang saya banggakan Ketua DPD Banten beserta jajaran, ada Sekda, Ketua DPC sakit ya? Ya, Ketua DPC kita doakan bersama semoga Ketua DPC segera diberikan kesehatan dan bisa pulih kembali untuk melakukan aktivitasnya, terutama bisa bergabung kembali bersama-sama dengan kita untuk melakukan aksi-aksi sosial kita. Dan yang saya banggakan Ketua PAC Kecamatan Tangerang yang baru diberikan SK dan seluruh jajaran, selamat. Saya mau tanya dikit nih Ketua, menerima SK-nya senang nggak? Sangat senang Pak Ketua Nami. Dengan sukacita ya. Ya, tetapi SK ini bukan untuk senang-senang. Tetapi SK yang Bapak terima ini bukan untuk senang-senang. Tetapi SK yang Bapak terima adalah artinya Bapak sudah menerima tanggung jawab. Jadi banyak orang terkadang sudah menerima SK, dia merasa sah menjadi ketua, akhirnya dia merasa bos. Jadi kalau ketua di Pemuda Batak Bersatu ini bukan bos, tetapi ketua di Pemuda Batak Bersatu adalah pelayan. Ini harus kita garis bawahi. Biasanya kalau pelayan tidak gampang tersinggung. Nah, itu pelayan. Pelayan itu tidak gampang sakit hati. Nah, kalau mau jadi pelayan berarti kita harus berburu-buru dahulu. Itulah pelayan. Karena kalau pelayan sering dimarahin, sering. Pelayan sering dibentak-bentak, sering. Pelayan harus siap diarahkan. Nah, itu dia. Siap ya Ketua ya? Siap. Ya. Ini kan dinamikanya kawan-kawan di PAC ini saya ikutin. Dinamikanya kan cukup baik. Yaitu adalah sebuah pengalaman dan ada perbandingan. Ada perbandingan yang akan kawan-kawan lakukan pada saat di sini, ke sana dan kembali ke sini. Biasanya orang yang sudah kembali ke kampung halaman biasanya itu membawa banyak pengalaman dari kampung orang ke kampung halamannya. Bangunlah kampung halaman kita dari pengalaman pada saat merantau. Ya, setuju ya? Nah, jadi Pemuda Batak Bersatu kita tidak perlu berpromosi, kita tidak perlu seperti jual obat koyo mengatakan seolah-olah kita organisasi yang paling baik, seolah-olah kita organisasi yang paling hebat, seolah-olah kita organisasi yang paling solid. Tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah tunjukkan saja bahwasanya memang kita bisa berbuat hal kecil tetapi bisa bermanfaat sama orang. Kita tidak perlu bermimpi atau berangan-angan untuk melakukan hal besar. Akhirnya itu hanya sebuah khayalan. Kita lakukan aja hal kecil. Hal kecil apa yang bisa kita lakukan? Angkat peti mayat. Kenapa rupanya kalau kita angkat peti mayat? Ada yang salah? Gak ada yang salah kan? Tapi kenapa kita pada saat itu kita angkat peti mayat? 2019. Karena tidak ada satu orang pun yang berani mengangkat peti mayat pada saat itu karena COVID. Takut orang ketularan. Disitulah kehadiran kita. Dan masyarakat betul-betul rasakan kedugaan mereka, kita pun ikut rasakan dengan segala resiko yang akan kita hadapi. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, kita sehat-sehat aja sampai saat ini. Amin. Kenapa? Itu karena ketulusan, keikhlasan kita pada saat itu kita melakukannya. Ya, jadi inilah harapan kami kepada seluruh pengurus yang sudah menerima SK dengan senang hati, dengan sukacita menerima SK hari ini. Dan SK itu jangan dibuat untuk senang-senang. Karena SK yang Anda terima sekarang, kawan-kawan terima sekarang adalah itu sebuah beban dan tanggung jawab yang sangat berat. Begitu kawan-kawan menjadi pengurus di Pemuda Batak Bersatu, tentunya banyak masyarakat punya harapan kepada kawan-kawan semua, khususnya di Kecamatan Tangerang ini, bahwasanya kita bisa dirasakan kehadirannya oleh mereka. Dirasakan kehadirannya dari dua. Satu, buat onar. Kedua, memang kita ada pada saat mereka membutuhkan. Jadi keberadaan kita dirasakan jangan karena kita buat onar. Ya, kita nggak mau itu. Jadi
Bapak-bapak Muspika, kalau nanti ada anggota-anggota saya buat onar, laporkan aja sama kami. Kami tidak akan segan-segan untuk memberhentikan mereka. Karena kami sudah berkomitmen, pemuda Batak Bersatu harus selalu tetap bisa berbuat yang terbaik, walaupun kita percaya kita bukan yang terbaik. Jadi kita nggak perlu sampaikan ke publik kita ini organisasi yang terbaik. Biarkanlah penilaian itu datang dari orang. Kalau orang mengatakan kita yang terbaik, terima kasih. Kalau masih ada publik yang mengatakan kita belum baik, jadikan motivasi untuk kita bisa lebih baik. Artinya kritikan pun harus kita terima. Jangan karena dikritik, kayak tadi saya bilang langsung sakit hati. Tidak boleh. Pelayan tidak boleh sakit hati. Ya kita maknai pelayan. Pelayan ini disuruh-suruh. Nah, jadi kalau pelayan nggak boleh sakit hati. Jadi ketua pengurus nggak boleh sakit hati. Setuju ya? Setuju. Ya, Setuju. jangan nyesal jadi pengurus ya. Nanti jadi nyesal jadi pengurus, ternyata disuruh-suruh katakan. Siap, ketum. Karena pasti kami suruh-suruh. Pasti disuruh-suruh. Kami pun disuruh-suruh masyarakat. Lihat aja di medsos itu. Mana PBB katanya? Itu suruhan itu. Suruhan masyarakat untuk kita berbuat sama mereka. Untuk kita bisa membantu mereka. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul di organisasi itu dimanapun pasti sama. Tidak ada satu organisasi pun yang tidak ada permasalahan. Mau organisasi kesukuan, organisasi agama, organisasi profesi, organisasi apapun. Jadi jangan cari organisasi yang tidak ada masalahnya. Gak akan ketemu. Orang rumah tangga aja suami istri baru kawin cuma 3 bulan enak-enak. Bulan keempat udah cerita cerai-cerai. Ya kan? Itu cuma berdua, belum ada anak itu. Artinya gak akan mungkin tidak ada masalah kalau kita 2 atau lebih orang berkumpul. Pasti ada masalah. Apakah nanti permasalahannya perbedaan pendapat, apa nanti permasalahannya gara-gara kurang diberi kasih sayang. Nah, ini sering terjadi. Ya, hampir 3 tahun perjalanan organisasi kita, tentunya banyak hal yang kita alami. Banten hampir 3 tahun juga ya. Dia perjalanannya cukup panjang, ya kan? Ada ganti ketua, ada ganti baju, ada dan lain lah. Tapi saya sendiri menganggap itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Karena semua orang mau mencari tempat yang paling nyaman. Semua orang selalu mencari tempat yang paling nyaman. Tetapi saya pastikan pemuda Batak Bersatu bukanlah tempat yang nyaman. Pemuda Batak Bersatu ini bukan tempat yang nyaman. Kalau saya katakan pemuda Batak Bersatu adalah tempat yang nyaman, yang ada nanti hanyalah kekecewaan. Ternyata ekspektasi kawan-kawan tidak seperti kenyataannya. Karena di sini kita kerja. Bantu orang tanpa ada anggaran. Tidak ada anggaran dari Dewan Pimpinan Pusat, tidak ada anggaran dari Dewan Pimpinan Daerah, tidak ada anggaran juga dari pemerintah. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah ketergerakan hati. Ketergerakan hati kita lah yang kita lakukan di organisasi ini. Jadi inilah harapan kami buat seluruh pengurus yang saat ini menerima SK dengan sukacita. Ini selalu saya ulang-ulang ini ketua. Ya, menerima SK ini biasanya dengan senang. Sah saya jadi ketua. Sahlah Anda menjadi pelayan masyarakat. Akhirnya harus digarisbawahi. Karena kadang sudah mendapatkan label ketua, agak naik biasanya ini tingkat egoismenya. Biasanya begitu. Sudah jadi ketua naik, wah, anggota semua ini. Nanti jalan kemana-mana pun dikawal. Ya kan? Kemana-mana pun harus disiapkan tempatnya. Boleh saja. Ya, tetapi kita harus ingat prinsip dasar kita, organisasi kita adalah organisasi melayani, bukan organisasi kita untuk dilayani. Inilah harapan kami buat rekan-rekan juang semua. Dengan segala dinamika yang sudah dilalui, jadikanlah itu pengalaman yang berharga untuk bagaimana kita bisa membesarkan kampung halaman kita. Jadi kawan-kawan kemarin itu saya anggap itu adalah pulang dari rantau. Siap ketum, siap salah ketum. Biasanya orang yang pulang, kalau dulu mindsetnya orang kalau pulang dari rantau katanya gulung tikar. Kalau sekarang tidak. Sekarang kita mengharapkan perantau itu pulang ke kampung halamannya. Kenapa? Karena orang-orang di perantauan biasanya sudah punya wawasan, pengetahuan, kemampuan yang lebih jauh daripada mungkin orang-orang yang masih di kampung halamannya. Inilah harapan kami, ya pengalaman yang dari luar, pengalaman itu banyak, apakah pahit atau manis. Pahitnya pun bisa dijadikan pengalaman di sini, biar kita tidak kena pahitnya di sini.
Ya inilah harapan kami. Selamat sekali lagi, selamat buat rekan-rekan PAC Kecamatan Tangerang untuk menerima SK dan memulai kinerjanya. PAC Tangerang harus PAC yang lebih baik karena PAC Tangerang adalah satu-satunya PAC yang pernah merantau. Jadi harus lebih baik. Ini PAC satu-satunya di dunia yang pernah merantau. Jadi harus lebih baik. Setuju ya? Oke. Jadi kami nanti menunggu undang-undangan dari PAC Kecamatan Tangerang. Artinya ada hal-hal nanti yang mungkin disampaikan Kecamatan Tangerang, apakah kegiatan-kegiatan konsolidasi ataupun nanti seminar-seminar kita buat, nanti tugasnya di BC ya, di BC ya. Siap, Ketum. Ya, lakukan konsolidasi, pengutuan. Jangan sampai mereka yang sudah kembali ke merantau lagi. Siap, Ketum. Ya. Hancur. Oke, terima kasih. Kita selalu dilindungi Tuhan, kita selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat buat kita, jangan murah meraju. Kita harus orang yang berbesar hati. Mau apapun tantangannya, mau apapun hujatannya, itu semua jadikan motivasi. Mau dihujat 1000 orang, itu berarti 1000 orang memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk kita bisa lebih baik. Terima kasih. Horas, jua-jua.